Iran tengah menghadapi krisis yang mencekam dan berpotensi menghancurkan rezim saat ini. Dari ribuan hingga jutaan orang turun ke jalanan untuk melakukan perlawanan. Suasana ibu kota Iran yang biasa sibuk berubah menjadi lautan amarah dan ketakutan. Gelombang demo besar berlangsung selama 2 minggu terakhir dan telah menewaskan ratusan hingga ribuan orang. Dan parahnya, dalam kondisi semacam itu, pemerintah memutus aliran listrik, telepon dan internet secara nasional demi mengisolasi rakyatnya dari dunia luar. Konflik dan krisis yang tengah menghantam Iran saat ini begitu kontras dengan masa lalu negara tersebut. Iran yang kini bergejolak pernah dijuluki sebagai Paris di Timur Tengah. Pada era 1970-an, sebelum revolusi Iran 1979, Tehran pernah dikenal sebagai kota kosmopolitan yang modern. Iran saat itu merupakan salah satu negara terkaya di Asia Barat berkat melimpahnya pendapatan minyak. Majalah dan media asing kerap menggambarkan Iran sebagai negara muslim yang modern serta makmur. Sebuah bangsa yang liberal, vibran, serta kosmopolit sebelum akhirnya revolusi Islam tahun 1979 mengubah segalanya. Revolusi itu tidak hanya menumbangkan Shah Muhammad Reza Pahlavi dan menggantinya dengan Republik Islam di bawah Ayatullah Khomeini, namun juga secara perlahan membawa Iran terisolasi oleh sanksi dan berubah menjadi rezim teokratis yang otoriter. Dan kini, 4 dekade berselang, negeri yang pernah gemerlap layaknya Paris itu tengah terpuruk dalam krisis ekonomi dan gejolak sosial yang mengancam bagi rezim. Apa yang terjadi pada Iran saat ini bermula dari beberapa tahun silam, bahwa memasuki pertengahan 2020-an, kondisi ekonomi Iran memburuk ke level krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak Amerika Serikat mundur sepihak dari perjanjian nuklir tahun 2018 dan menerapkan kembali sanksi keras, perekonomian Iran terpukul sangat telak. Pendapatan minyak mereka anjlok, cadangan devisa menyusut, dan pemerintahan Iran kehilangan banyak pemasukan. Meski sempat ada sedikit napas ketika Iran berhasil meningkatkan ekspor minyak ke Cina secara diam-diam, tetapi tekanan finansial terus menumpuk. Pada tahun 2024, tanda-tanda krisis kian nyata. Inflasi meroket, mata uang rial merosot tajam, dan bahkan terjadi krisis energi di dalam negeri. Iran mengalami defisit pasokan listrik dan gas, sampai-sampai pemadaman listrik bergilir terjadi di berbagai kota. Puncaknya adalah saat memasuki akhir tahun 2025, saat nilai tukar rial benar-benar jatuh mengenaskan. Pasar gelap valuta asing mencatat rekor terburuk nilai rial terhadap dolar Amerika Serikat. Pada akhir Desember 2025, kurs 1 dolar menembus angka 1,45 juta rial. Padahal setahun sebelumnya, kurs hanya ratusan ribu per dolar. Itu artinya, dalam tahun 2025 saja, rial telah kehilangan sekitar 45% dari nilainya. Depresi mata uang Iran sepanjang 2025 benar-benar sadis dan mengacaukan dunia usaha. Banyak pedagang dan importir tidak sanggup menentukan harga barang karena kurs berubah liar setiap hari. Ketidakpastian ekonomi meningkat seiring rakyat bergegas menukarkan simpanan rial mereka ke dolar Amerika, euro, emas, atau bahkan mata uang kripto demi melindungi nilai aset mereka. Dalam kondisi itu, kepercayaan terhadap rial jelas merosot tajam. Sebuah fenomena klasik saat hiperinflasi menggerogoti daya beli uang lokal. Anjloknya mata uang rial tentu tidak terjadi begitu saja. Hal itu disebabkan oleh gabungan antara kebijakan internal yang buruk serta tekanan eksternal. Para analis ekonomi menyebut beberapa faktor kunci di balik keruntuhan rial. Pertama, kebijakan moneter dan fiskal pemerintah yang ugal-ugalan, termasuk mencetak uang untuk menutup defisit. Kedua, kerancuan manajemen ekonomi kronis dan korupsi yang menggerogoti keuangan negara. Ketiga, defisit anggaran yang besar akibat belanja negara, termasuk belanja militer dan pendanaan organisasi keagamaan melebihi pemasukan. Dan keempat, sanksi internasional berkelanjutan yang membuat Iran sulit mendapat devisa dan investasi.
Kombinasi faktor-faktor ini membuat fondasi ekonomi Iran sangat rapuh. Guncangan besar datang pada pertengahan tahun 2025 ketika ketegangan Iran dengan musuh-musuhnya memuncak. Pada Juni 2025, Iran terlibat konflik militer singkat yang dikenal sebagai Perang 12 Hari melawan Israel. Dalam konflik itu, fasilitas nuklir Iran diserang oleh Israel, dan bahkan Amerika Serikat diduga ikut melancarkan serangan terhadap instalasi nuklir Iran. Situasi perang ini mengguncang kepercayaan publik dan investor terhadap stabilitas negara Iran. Tidak lama berselang, pada September 2025, Dewan Keamanan PBB menjatuhkan kembali sanksi multilateral melalui mekanisme snapback sebagai tanggapan atas dugaan pelanggaran Iran terhadap perjanjian nuklir. Sanksi PBB ini membekukan aset-aset Iran di luar negeri, melarang transaksi senjata, dan menjatuhkan berbagai pembatasan baru terkait program rudal balistik Iran. Tindakan tersebut ibarat pukulan telak terakhir bagi ekonomi Iran yang tengah sempoyongan. Sementara tekanan eksternal meningkat, kebijakan ekonomi internal Iran dinilai gagal meredam krisis. Pemerintah telah mencoba beberapa langkah putus asa, misalnya sempat menaikkan suku bunga dan melakukan intervensi pasar mata uang menggunakan cadangan devisa terbatas, namun tetap tidak mampu menahan laju depresiasi. Pada 29 Desember 2025, ketika rial mencapai titik terendah 1,45 juta per dolar Amerika, pemerintah bereaksi dengan menggunakan langkah revaluasi menetapkan nilai tukar resmi baru sekitar 1,38 juta per dolar Amerika Serikat. Langkah ini barangkali dimaksudkan untuk menenangkan psikologi publik dan menunjukkan pemerintah mampu menguatkan mata uang. Akan tetapi, kebijakan itu ternyata tidak efektif. Pasar tidak percaya, dan nilai rial kembali merosot tajam. Benar saja, hanya beberapa hari kemudian, tepatnya pada 6 Januari tahun 2026, rial jatuh melewati rekor terburuknya, yaitu tembus 1,5 juta per dolar Amerika Serikat. Upaya pemerintah menggerek nilai tukar secara administrasi telah gagal total menghadapi tekanan pasar bebas. Kegagalan ini justru membuat rakyat makin marah dan putus asa karena merasa pemerintah tidak berdaya mengatasi krisis. Pada sisi lain, penyakit lama ekonomi Iran turut memperparah keadaan. Inflasi tinggi telah mendera bertahun-tahun dan kini telah mencapai level tertingginya. Inflasi tahunan Iran melesat di atas 40% sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data resmi, laju inflasi Desember tahun 2025 adalah sekitar 42,2% secara tahunan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, inflasi sempat menyentuh hampir 50%. Akibatnya, harga kebutuhan pokok naik lebih cepat lagi. Harga pangan melonjak 72% dalam setahun, sementara biaya kesehatan atau obat naik sekitar 50%. Bayangkan jika tahun lalu dengan 100.000 rial masyarakat Iran bisa membeli sekantong bahan makanan, maka kini mungkin hanya cukup untuk separuhnya. Dan bagi rakyat kecil, kenaikan harga ini efeknya menghancurkan daya beli. Semua